Pemirsa, PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa program Desa Berdaya juga memberikan peluang bagi desa untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal yang ada. Program ini bertujuan untuk menciptakan ikon-ikon baru desa yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat setempat. Ini kalau saya melihat lokasinya ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Ini saya membayangkan, Mbak Lurah, kula mbayang nih satu ketika nanti mbuh tahun piro, ketika kita nanti sudah sampai pembangunan sampai ke sana, saya bayang nih itu bis Jawa jejer-jejer nang kene iku blonjo nang kene. Saya membayangkan itu. Bukan tidak mungkin, Mbak. Jalur ini adalah jalur utama saat ini. Jalur utama menuju wisata pantai. Wisata pantai apapun. Perigi, itu Kabupaten Trenggalek, Mutiara, sampai ke sini tuh jalur utamanya adalah sini. Jadi ketika di tempat-tempat wisata di sana tidak menyediakan khas daerahnya, dan itu bisa tersedia di area ini, saya setuju. Nah ini loh, kalau bayangin mawon pun merinding. Bis Jawa jejer-jejer nang ini parkir, jelas akan menumbuhkan perekonomian di sini. Jelas itu tadi. Dan nanti Mbak Lurah, Pak Camat, serta hadirin utamanya warga Tanggul Gundung ini, monggo kita sama-sama berusaha mewujudkan mimpi ini. Saya juga tak berusaha. Saya juga berusaha. Mungkin UMKM yang ada di Tulungagung. Sebab di Tulungagung itu saya menilai belum punya ikon ini. Hanya tersedia di depan stasiun itu. Pusat oleh-olehnya di stasiun, dan itu di di tengah kota. Jalannya sempit lagi. Dan nun sewu Pak Lurah, Pak Camat, ini juga bisa kolaborasi dengan APBD, di mana teman-teman anggota DPRD, khususnya syukur-syukur kalau ada yang bertempat tinggal di Kecamatan Besuki ini, dan kalau tidak gitu yang berada di dapil sinilah, itu jenengan tagih, Pak. Pak Camat jenengan tagih. Artinya ketika satu dewan saja ditaruh di sini, ada 5 dewan saja, satu dewan 100 juta, 5 dewan 500 juta, ini lumayan tuh, Pak. Lumayan kena kios-kios nanti di sini. Ya, untuk sementara alhamdulillah ini UMKM dengan kondisi seadanya sudah mulai bangkit, sudah mulai menata. Makanya ya memang untuk sementara ini tahap awal apa yang disampaikan Pak Lurah tadi, ini tahap awal Pak Lurah. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari yang kecil pasti itu. Orang enak moro-moro kewedi tadi. Asal kita sungguh-sungguh berusaha maksimal, alhamdulillah oleh bantuan bangunan seperti ini dari DPMD provinsi, alhamdulillah. Dan atur panjenengan kalau mau, makanya kalau saja mantap Mbah, nggih ngoten Mbah. Nanti orang aku tok sing jaluk ya. Nek sing jaluk langsung Pak Lurah insyaallah mandi. Betul Pak, dongone Pak Lurah karo dongone Ketua DPMD ini mandi dongone Pak Lurah. Aes tuh. Saya pesan untuk warga khususnya desa Tanggul Gundung ini, sedari awal ini Mbah, ditoto sing apik, ditoto sing rapi. Ojo engko wis gawedhe eker-ekeran. Niku napa wonten? Wonten to? Biasa lah, ngoten sering. Makanya dari awal ini sik cilik, ayo ditoto bareng-bareng. Kira-kira nanti seperti apa? Dibuat kesepakatannya nanti seperti apa? Oh, iki Karang Taruna jatahe iki BUMDes jatahe iki
PKK, ini parkirnya kayak di Sopo dan lain sebagainya, ditata seperti itu sehingga nanti ketika sudah booming, sudah rame, orang gara-gara. Program Desa Berdaya ini merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan memberdayakan dan menumbuhkan desa mandiri di Jawa Timur dengan memperkuat ekonomi desa melalui aspek kreatif, inovatif, dan produktif. Ada 4.719 desa mandiri di Jawa Timur. Kalau di Kabupaten Tulungagung dari 257 desa itu alhamdulillah 130 itu statusnya mandiri berdasarkan indeks desa. Kalau tahun kemarin, 5 tahun kemarin itu berdasarkan indeks desa membangun. Ada 3 indeks, ya, indeks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau indeks desa ada tambahan 3 indeks, layanan dasar, kemudian tata kelola, kemudian satunya aksesibilitas. Ya. Jadi desa ini itu termasuk salah satu dari 130 desa mandiri yang ada di Kabupaten Tulungagung, atau salah satu dari 4.719 desa mandiri yang ada di Jawa Timur. Pertanyaannya adalah bagaimana penguatan kemandirian desa yang sudah memperoleh status mandiri dari Kemendesa itu. Ya, misalkan kita lihat dari satu aspek saja, dari satu aspek ekonomi. Ya, yang pertama misalkan kita punya rest area ini, kita punya beberapa aktivitas di sini yang ini baru sebenarnya. Kalau saya hitung tadi, kalau satu sana itu bisa 6 atau 7 stand, berarti 7 plus 7 plus 7 berapa? 21. 21. Nah, pertanyaan pertama, dari sisi aspek ekonomi, bagaimana kelembagaan yang dibangun di dalam pengelolaan ini? Tadi disampaikan oleh Pak Kades, ini adalah tanah kas desa. Pertanyaan siapa yang mengelola? Apakah nanti dikelola oleh BUMDesa atau lembaga ekonomi lain yang ada di desa ini? Kalau misalkan dikelola pengelolaan dari rest area ini dilakukan oleh BUMDesa, berarti yang pertama mungkin harus dikuati kelembagaannya, harus ada kerjasama antara pemerintah desa dengan badan usaha milik desa yang ada di desa ini, ya. Karena itu adalah dasar teman-teman melakukan aktivitas ini. Di dalam kerjasama itu diatur ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Haknya pemerintah desa seperti apa? Kewajibannya seperti apa? Haknya BUMDesa nanti yang mengelola seperti apa? Kewajibannya seperti apa? Itu diatur di situ karena itu menjadi penting, apalagi ketika nanti ada pergantian kepala desa, pergantian pengurus BUMDesa, itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, seandainya ini dikelola oleh BUMDesa, maka pertanyaan berikutnya, apakah ada landasan operasional teman-teman BUMDesa ini mengelola ini? Berarti anggaran dasar dari BUMDesa itu harus dilengkapi. Ada direktur BUMDesa gitu gini. Jadi anggaran dasarnya itu harus dilengkapi, ada unit usaha tentang pengelolaan rest area.